Ingin menjadi koki yang baik yang paling penting adalah fokus sepenuhnya. Sifat lain yang harus dimiliki koki yang baik adalah harmoni pikiran dan jiwa. Di dalam arena latihan Baiyunshan, Waktunya makan. apa sih waktunya makan? Waktunya makan. Kalian ini anak-anak nakal. Simpan sedikit untukku. Ambil sedikit lagi lah. Sedikit saja. Sedikit-sedikit saja. Terima kasih. Jalaranku, jalaranku. Sedikit saja. Pak. Siapa suruh kamu datang terakhir, makanan enak sudah habis. Mereka. Hei, Pak. Kamu nggak makan, aku yang makan. Mimpi kali, pergi. Wangi sekali, Xiaoyang. Sekarang kemampuan memasakmu sudah jauh melebihi gurumu. Titel Raja Masak ini juga pantas untukmu. Peringkat 3 dunia. Keterampilan memasakku ini, kecil lah. Kemampuan memasakmu sekarang sudah sempurna. Sudah saatnya kamu mandiri. Guru, apa kau mengusirku? Tidak, Guru. Aku milik MU, hidup mati. Aku belum selesai membalas kebaikanmu. Kau boleh membunuhku, tapi aku tak akan pergi. Ini adalah kontrak pernikahan yang diatur keluargamu saat itu. Gadis itu anggun dan elegan. Apakah kamu sanggup meninggalkannya menjalani kehidupan sebagai janda? Kamu cantik sekali, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Pada saat itu, Di mana dia? bukankah kamu masih muda waktu itu? Sekarang kamu di mana? Bocah itu hanya bilang dia lebih baik mati daripada turun gunung untuk membalas kebaikanku. Anak nakal. Setelah turun gunung jangan bilang muridku, supaya tidak menyusahkan. Anak nakal, sudah punya istri lupa sama guru. Ini. Siapa nih? Banyak banget orangnya. Acara besar banget. Lama dengar nama besar raja, kerajaan Xia akan mengadakan kompetisi dewa makanan 3 tahun. Saya khusus naik gunung mengundang Raja Koki bertanding untuk Shenwei Lou kami. Banyak uang banget. Aduh. Sayangnya, saya sudah pensiun dari dunia persilatan sejak lama. Saya punya seorang murid. Keahlian memasaknya sekarang lebih baik dariku. Dia akan ikut kompetisi. Haha, pasti sukses. Dia lebih hebat dari Anda, Raja Kuliner? Kalau tidak percaya, coba saja. Mie dengan saus kedelai goreng, presiden kita statusnya tinggi, bagaimana bisa makan makanan rendah seperti ini? Ini bukan mie dengan saus kedelai goreng biasa. Mie-nya dibuat dari putih telur, tanpa air setetes pun. Setelah 3 kali diuleni, dan 3 kali diremas, baru keluar mie yang kenyal dan halus ini.
Sausnya menggunakan daging babi hitam, lalu disiram dengan minyak cabai segar. Baik dari pemilihan bahan maupun prosesnya, semuanya kelas dunia. HMPH, hanya mie dengan saus kedelai, memang sehebat itu? Mie ini. Wah, kamu jahat sekali. Bos kami sudah susah payah datang mengundangmu, tapi kamu pakai ini untuk menipu kami. Orang-orang, hancurkan tempat ini. Mie ini. Mie ini enaknya luar. Apa? Mie ini enaknya luar biasa, loh. Gak heran si Raja Koki rekomendasikan mie dengan saus kedelai, memang benar-benar hebat. Saya bisa mengundangnya ikut kompetisi Dewa, pasti juara. Aku bertemu master ini. Adu. Sungguh kebetulan buruk. Baru saja turun gunung. Apa? Sampaikan perintah, segera cari seluruh. Ya. Halo, King Qiu, kamu di mana? Kembali lagi segera. Tunanganmu ada di sini. Hanwelo hampir tutup. Bagaimana mungkin aku kembali dan menikah? Ini kakekmu. Pernikahan yang diatur oleh Akan membawa keberuntungan bagi keluarga kami. Anda tidak boleh melewatkannya. Tetapi, Presiden, kemana kita pergi sekarang? pulanglah dan menikahlah. Kok wanita ini kelihatan familiar ya? Ini kan cueknya bocah nakal itu. Aku sudah punya istri. Sayang, malam ini kita bersama ya. Aku mengikuti pengaturan keluarga, menikah denganmu. Saranku, hadapi kenyataan. Kita nggak mungkin punya masa depan. Tapi, Oh iya, aku nggak mau kamu bilang ke orang lain tentang hubungan kita. Aku banyak urusan, jadi aku pergi dulu. Ada kabar murid Raja Kuliner? Ada kabar murid Raja Kuliner? Belum. Kekuatan murid juru masak melebihi juru masak. Dia bisa mengatasi krisis di restoran ini. Jadi, harus temukan dia dengan segala. Baik. tanpa kamu, aku bakal kelaparan. Sejak turun gunung, aku belum makan apapun, sudah lapar sekali. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan saling. Aku belum selesai lihat. Air mendidih datang. Restoran Zenwei, 3 hidangan andalan gratis dicoba. Ada hal baik seperti ini. Kamu kira gratis aja? Nggak lihat tertulis di sini? Harus memberi saran perbaikan untuk hidangan ini. Kalau tidak, bayar 2 kali lipat. Restoran Zenwei ini. Restoran legendaris di daerah ini. Setiap hidangan melewati banyak uji coba, memberi saran itu nggak gampang. Iya, makanan nggak semudah itu dimakan. Kalian tidak bisa, bukan berarti aku bisa. Makanan ini, pasti akan aku makan. Belum ada yang memberikan masukan? Betul, Paksu. Jika ada yang memberikan, beritahu saya. Siapkan peralatan, tunjukkan standar kebersihan di dapur. Baik. Zenwei Low, di sini tempatnya. Maaf, kami tidak menerima barang rongsokan. Kami terima barang rongsokan, kumpulkan semua. Kami terima barang rongsokan. Aku kayak pemulung. Aku datang untuk makan di dalam. Wah, mewah sekali. Pak,
Anda tidak bisa masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Aku datang untuk makan. Kamu. Xiaosong, Ada APA. Kak Su, aku nggak izinkan dia masuk, tapi dia tetap mau masuk. Apa dia mampu bayar di sini? Diamlah. Pak, ada yang bisa kami bantu? Bawa 3 hidangan andalan kalian, 1 per jenis. Ternyata cuma mau makan gratis, ya? Baik, Pak, akan segera dikirim. Orang seperti dia mana bisa paham rasa? Mungkin dia bayar sendiri. Bos, minta tagihan. Datang. Jaga baik-baik. Pak, Anda belum bayar. Bayar apaan? Pak, Anda belum bayar. Bayar apaan? Kalian kan bilang kalau kasih masukan bisa dapat coba gratis. Aku sudah tulis semuanya. Menu andalan kami sudah disempurnakan puluhan tahun. Tidak banyak masalah, kamu asal tulis. Aku nggak asal tulis. Sudahlah, sudahlah. Toko besar begini ternyata nggak bisa main. Berapa? Ayo bilang saja. Jumlahnya 3.684. Apa? 3.000 lebih? Heh. Tidak ada uang, ya? Hahaha. Benar sekali. Mulai hari ini, kamu kerja di dapur untuk bayar utang. Kapan selesai bayar? Kapan pergi? Ya ya. Ja. Toko sebesar ini. Ternyata nggak sportif. Pemilik toko ini benar-benar nggak tahu malu. Standar kebersihan ke depan. Ikuti demonstrasi yang barusan saya tunjukkan. Silakan lanjutkan kerja. Baik. Kamu ternyata membuntuti aku. Aku kasih tahu kamu, nggak ada gunanya mengejar-ngejar aku. Lagi, kita ditakdirkan dari dunia berbeda. Siapa yang mengikuti kamu? Ditakdirkan bukan dari dunia yang sama dengan aku. Kamu cuma tukang bersih-bersih, bisa lebih baik dari aku apa? Setelah itu kita jadi rekan kerja. Kamu, Oh, tenang aja. Saya tidak akan mengungkapkan hubungan suami istri kita ke orang luar. kamu tahu siapa aku? Sudahlah. Bos toko ini tidak tahu malu. Kalau tahu kita ngobrol di sini, mungkin akan curang lagi. Ayo pergi, kerja yang benar. Hei, aku memang tak tahu malu. Apa hubungan orang ini dengan Tuan Su? Tadi Barusan. Berdiri dekat sekali dengan Bos Su. Lihat penampilannya, dia pekerja kecil. Dapur ini masih wilayah Anda, Bro Hai. Mengatasi anak itu juga masalah kecil. Lihat bagaimana saya urus dia. Urus dia. Kamu baru di sini. Kenapa? Baru ada apa? Aku adalah kepala koki di sini. Dapur ini bukan sembarang orang bisa masuk. Kamu bisa apa? Aku bisa banyak. Goreng, tumis, rebus, kukus, semuanya bisa. Sombong sekali. Kepala koki Zhang tidak berani bilang seperti itu. Aku lihat caramu begini, takutnya bahkan pegang pisaunya pun tak bisa. Berani ngomong sombong. Aku sungguh tidak. Baiklah, coba ukir bunga dari tahu ini. Kalau nggak berhasil, pergi dari sini. Mengukir bunga dari tahu bukanlah masalah bagi aku, akan aku tunjukkan yang lebih hebat. Mengukir bunga dari lobak itu biasa. Mengukir dari tahu itulah keahlian. Tahu itu lembut dan hancur, lobak keras dan mudah dipegang. Tingkat kesulitannya beda. Dan ia menggunakan lobak, lihatlah cara ukirannya lambat dan kikuk.
Bahkan lebih buruk dari murid baru biasa. Selesai. Ini adalah hasil akhir kamu. Buang itu keluar. Jangan buru-buru. Selesai. Dari mana datangnya kupu-kupu ini? Ini dia. Kupu-kupu anggap bunga ini nyata. Kupu-kupu anggap bunga ini sangat realistis. Ini luar biasa. Bahkan aku pun tak bisa. Bagaimana mungkin dia yang baru datang bisa melakukan ini? Kembali, bagaimana? Keahlian menipuku yang luar biasa ini. Pasti cukup buatku tetap di dapur ini, kan? Kalau kamu sangat ingin tinggal di sini, bersihkan toilet dengan baik ya. Kamu. Tidak baik, Kepala Chef Zhang. Tamu di luar bilang makanan kita tidak enak, dikembalikan. Apa? Berani-beraninya bilang makanan yang saya buat tidak enak. Ini adalah makanan yang dibuat oleh restoran Zhenwei. Saya rasa anjing pun tak mau makan. Kepala chef di restoran ini. Apa masalahnya dengan makanan yang saya buat? Jadi makanan yang anjing pun tak mau makan ini, kamu yang buat ya? Kamu anggap konsumen sebagai apa? Lebih rendah dari binatang, ya? Tidak terima, ya? Ayo kita bertanding. Bukankah itu Le Biao? Dia koki sekelas Michelin. Orang ini datang untuk menantang. Chef Zhang mungkin bukan lawannya. Takut, ya? Kalau begitu, kalian taruh ini di atas pintu depan. Kalau aku nggak berani terima tantangan, nanti, bagaimana tetap eksis di Zhenwei Low? Ayo kita... Baiklah. Kalau kau kalah, Zhenwei Lu kalian langsung tutup, ya? Kalau orang itu ada di sini, ini bukan masalah. Anda maksud murid Raja Koki. Orang itu pasti kalah. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Di sini atau tidak penting. Yang penting adalah, jika kalah, akan diberi plakat, anjing pun tak mau makan. Hidungnya bisa miring karena marah. Kamu. Itu jadi masalah? Kamu cuma tukang sapu, ada hubungannya apa? Sapu toilet kenapa? Jangan anggap aku cuma tukang sapu toilet sekarang. Tapi sebentar lah, aku bakal jadi kepala koki. Seorang tukang sapu toilet benar-benar mimpi di... Kamu. Hei, pertandingan mulai. Kita buat satu hidangan. Para pelanggan jadi juri. Siapa dapat pujian lebih? Dia menang. Jadi, tanding tumis daging dengan paprika. Semua orang bisa buat ini. Baik. Mari kita bandingkan tumis daging dan paprika. Selesai. Silakan. Nikmati. Dagingnya sangat lembut. Paprikanya renyah dan lezat. Rasa asin cocok banget. Benar-benar meninggalkan kesan. Coba yang satu ini. Yang barusan itu masih enak. Tapi dibandingkan dengan ini, jauh lebih unggul. Ayah. Paprika dan daging benar-benar nyatu. Pas masuk mulut, aroma kuat langsung memenuhi mulut. YK. Sekarang mulai voting, aku.
Aku juga pilih Master Lei, aku juga pilih. Lihat, kan? Kemenangan telak. Aduh, Bos restoran Zenwei ini selain tak tahu malu, selera juga kurang bagus. Itu karena Koki asalnya dibajak. Hanya bisa biarkan Zhang Dehai menggantikannya. Cuma omong doang, apa hebatnya? Apa kamu bisa menang? Waktu itu, tangan disaku. Sama sekali tidak tahu apa itu lawan. Apa yang kamu bilang? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah. Aku tidak percaya. Ini. Aku memang tidak sebagus itu. Sekarang tahu bedanya, kan? Dai Zi Lu Ru Zhen Wei Lu. Tidak ada yang bisa tanding. Pergi. Pasang plakatnya untukku. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Hehe. Anak ingin pamer di depan. Menunjukkan kehebatannya. Dia. Siapa orang ini? Kamu di sini, Pergi. Kalau nggak bisa, minggir. Kamu. Kamu siapa? Lihat pakaianmu. Kamu bukan Koki, kan? Dia memang bukan Koki. Kamu yang hanya tukang bersih-bersih, ada hak bicara? Apa? Tukang bersih-bersih. Hahaha. Apakah restoran Zenwei kehabisan orang? Mereka mengirim petugas pembersih toilet untuk bertarung. Apa yang salah dengan membersihkan toilet? Mungkinkah Anda tidak berani membandingkan diri dengan pembersih toilet? Apa ingin lakukan? Belum cukup mempermalukan diri sendiri? Jangan berpikir bisa pamer karena jago menggunakan pedang. Ini bukan tempat untukmu. Kalian tidak ada gunanya meskipun aku yang menugas Anda. pemimpin. Kau bayangkan kecil. Aku bisa bersaing denganmu. Tapi kau harus tahu. Apa konsekuensinya jika kalah? Kalau aku kalah, konsekuensinya terserah padamu. Tapi kalau kau kalah, kesepakatan sebelumnya, semua batal. Bisa. Kalau aku kalah, menyembahmu jadi guru. Kalau begitu lupa. Tidak punya murid setua kamu. Malas bicara sama kamu. Kita lihat dari masakan. Lihat kemampuan. Kamu tidak bisa. biarkan dia pergi. Nanti kalau kalah, biar dia tanggung jawab. Naik. Apa yang ini tambahkan? Sudah ketemu murid Raja Kok, kalau dia sudah ada, masalah akan teratasi. Belum. Cepat cari dia. Baiklah. Agar tidak ada yang bilang aku menindas yang lemah, kalian di restoran istimewa pandai membuat hidangan langka. Mari kita jadikan hidangan langka sebagai tema. Bagaimana? Lupakan, lebih baik kita tanding apa yang kamu kuasai, supaya tidak dikira aku membuli orang tua. Kamu. Ini kemauanmu sendiri. Kita adu masak ikan. Baiklah. Teknik pisaunya. Bukan hanya teknik bagus, tapi berani menantang Lei Biao. Lei Biao terkenal memasak ikan. Kali ini, Dia benar-benar menantang ahlinya. Cara ini membuat ikan terlepas dari tulangnya. Turkjut Kilian Memasak Lei Biao. Sangat mengagumkan. Ku. Kalah dari dia memang pantas. Ka di sini kenapa? Mau buat malu Zhen Wei Lou senang? yang membuat malu Zenwei Lo itu kalian. Lei Biao adalah koki setara Michelin, bukan seseorang seperti kamu yang bisa menang darinya. Bahkan kepala koki kami, Bukan tandingan. kamu anggap siapa diri? Kalian tidak bisa menang itu cuma berarti kalian kurang bagus, bukan saya. Kamu. Arogan sekali. Tidak menghargai orang lain. Nanti lihat saja kamu pasti menangis. Selesai.
Wanginya benar-benar menggugah selera. Hidangan ini terlihat sederhana, tanpa hiasan sedikit pun. Apakah ini dari menu hidangan kerajaan? Benar, ini adalah ikan kuning berkuah. Apa? Kalian lumayan punya penglihatan tajam. Hidangan ini. Adalah hidangan ikan kualitas terbaik dalam banquet Manchuhan, ikan kuning berkuah. Benarkah? Hari ini beruntung melihat hidangan ini. Membuat ikan kuning berkuah sangat sulit, baik teknik memotong maupun pengendalian api. Kebutuhannya sangat tinggi, sedikit kesalahan akan membuat hidangan gagal. Apa sesulit itu, Eo? Biar aku rasakan. Daging ikan lembut dan kenyal. Kuah ini pekat dan gurih, lezat. Ketika dicicipi, rasanya kaya. Isian dan daging ikan menyatu sempurna. Hahaha. Lihat kan. Inilah kemampuanku. Cepat menyerah saja. Disuruh pergi, tidak pergi. Lihat gimana selesainya. Jangan buru-buru, belum lihat hidanganku. Tapi, yakin bisa menang? Jika dia bisa menang, saya akan memberikan posisi ikan kuning isi ini adalah hidangan terbaik dari Kaisar. Untuk menang, kamu harus memperlihatkan hidangan pamungkas terakhir. Apakah kamu maksudkan hidangan legendaris itu? Ya, tapi cara membuat hidangan itu sangat rumit dan sudah lama hilang. Saya tidak percaya kamu bisa melakukannya. Hidanganmu ini adalah... Kamu tahu dari mana? Kalau itu bukan aku yang buat. Apa ini yang katanya? Kunlun Baofu. Apa ini yang katanya? Kunlun Baofu. Bukankah hidangan ini mewakili standar tertinggi di dunia kuliner? Sepertinya hanya Raja kuliner yang cara membuat hidangan ini, tapi bagaimana dia bisa? Apa mungkin? Dia itu murid Raja Koki. Ini adalah hidangan dari menu perjamuan besar Tionghoa, raja dari semua hidangan. Jangan bilang dia masih bocah. Bahkan ahli kuliner veteran pun tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin. Hidangan ini pasti hanya penampilan saja. Aku tidak percaya dia bisa membuat abalone kunlun. Aduh, kenapa kok sudah habis secepat ini? Rasanya bagaimana? Bau ini. Apakah tidak enak dimakan? Rasa ini. Rasa ini. Cepat bilanglah, aku hampir mati penasaran. Enak. Sangat enak. Tidak, lebih dari enak. Ini benar-benar lezat, hidangan terbaik di dunia, aku beri 1 suara. Ikan kuning berbumbu dibanding ini, hanya sampah. Beri suara untuk Kunlun Bao. Aku juga, aku juga. Tidak mungkin. Lei, Anda koki profesional. Bagaimana rasa hidangan ini? Kenyal dan lembut. Laikin den Renya. Aromanya. Memenuhi seluruh mulut. Aku kalah. Lin Yang. Sebenarnya siapa kamu? Kalah dari yang terkenal Kunlun Bao Fu juga tidak memalukan. Saya akui saya kalah. Barusan kamu bilang ya, sekarang kepala koki milikku. Kamu pergi saja. Hai Ge, Anda tetap jadi panutan kami. Anak itu memang beruntung saja. Paksu. Di mana Lin Yang? Anak itu, dia, Untuk apa saya punya kalian? Kapan restoran kami butuh pekerja kasar jadi pusat perhatian? Pak Su, masalahnya kejadian tiba-tiba, kami tidak siap.
Kenapa Lin yang menang? Pak Esu, si Lin yang anak itu licik dan aneh, banyak akal. Saya rasa Lei Biao kemungkinan besar dia yang mengundang. Kalau dia memang hebat, mungkin gak dia kerja di dapur cuma buat bersih-bersih? Kunlun Baofu sudah lama hilang, kita belum pernah lihat, siapa tahu itu benar? Pak Su, Katanya si Kunlun Baofu enak. Tapi nggak ada satupun dari kita yang pernah coba. Jadi enak atau enggak, ya cuma mereka yang ngomong gitu. Saya rasa anak itu bersekongkol, sengaja datang buat ganggu toko kita. Betul sekali. Ya, karena ya, benar ya. Oh gitu, ayo. Cari Lin yang untukku. kamu gila. Ini kantor presiden direktur, kamu petugas kebersihan, ngapain duduk di sini? Aku selain itu. Bukankah sudah bilang jangan ungkap hubungan kita di luar? Sekarang memanggilku kalau ketahuan orang lain. Gimana kalau gosip tentang kita? Lin yang tidak punya waktu bicara omong kosong. Tidak menyangka kamu pakai cara rendah ini untuk menarik perhatian. Bilang apa? Aku jahat? Kamu bersekongkol dengan Lei Biao untuk menyerang, lalu mengalahkan mereka. Supaya mendapatkan simpatiku. Apa aku salah? Maksudmu adalah kembali? Kembali? Kalau tidak, apalagi, tapi kuakui, kamu pintar. Hampir saja aku tertipu olehmu. Dalam kartu 1 juta. Ambil uangnya dan pergi. Aku tak mau lihat kau lagi di restoran ini. Kau sakit jiwa atau terlalu banyak nonton drama? Aku malas meladeni kamu. Kau. Benar. Petugas kebersihan di hotel sebulan 3 juta. Lalu 1 juta di ATM. Bohong besar. Gila. Benar-benar merasa Cantik banget ya jadi. kat. Restoran ini harus diurus dengan baik. Pak Kesu. Bagaimana menurut Anda? Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Sebagai kepala koki, kamu menyajikan sampah ini untuk Pak Su cicipi, ini bukannya sampah. Makanan ini perlu tampilan, aroma, dan rasa baik. Tanpa salah satunya, ini sampah. Kamu jadi kepala koki setelah Pak Zhao pergi, tapi sepertinya kamu tidak bisa menangani posisi ini, apalagi dengan kompetisi hari ini. Kamu hampir membuat. Restaurant Zenwei Malu. Sedala Pak Su Jangan Mara. Masih ada hidangan spesial. Ayo, cepat bawa keluar hidangan spesialnya. Pak Su, coba ini dulu, udang spesial Senwei. Kulitnya renyah, daging udangnya kenyal dan segar. Coba ini, bola daging 8 bahan. Bola ini terbuat dari 8 bahan istimewa yang diaduk jadi satu. Lalu bagian luarnya dilapisi ketan dan dikukus. Setelah matang, aromanya menggugah selera, rasanya kaya dan nikmat, kaya dan nikmat, kaya dan nikmat, kaya dan nikmat. Coba cicipi ini, sup Fo Tiao Kiang istimewa. Ini diajarkan oleh Master Zhao dulu. Rasanya sangat mirip dengan buatan dia. Pak Su, Anda ini. Kalau dapur tidak bisa menyediakan hidangan yang memuaskan saya, semua harus pergi dari sini. Ya. Habis sudah. Kalau kita nggak bisa masak satu hidangan yang bikin Su puas, semua dapur bakal diusir. Kita sudah sajikan 3 menu utama, tapi masih nggak bisa bikin Su puas? Mulutnya itu terlalu rewel, ya? Bukan karena surewel, tapi masakan kalian memang gak enak. Balik. Kamu yang tugas bersihin toilet, ngapain di sini? Ini menu andalan kita, bukan urusanmu buat komentar. Dengan kualitas ini, masih bilang menu andalan. Kamu. Kalau saya tidak salah, untuk hidangan udang istimewa ini, kalian hanya menggunakan tepung saja, kan? Walaupun tadinya renyah saat baru digoreng, tapi ketika terkena udara, cepat menjadi lembek karena kelembapan. Cara yang benar adalah mencampur tepung dan tepung maizena dengan perbandingan 3:1, lalu tambahkan ragi dan soda kue. Dengan campuran ini, adonan akan membuat gorengan menjadi renyah dan tetap bertahan lama.
Dan untuk hidangan bola daging 8 rasa ini, menambahkan bawang adalah benar, tetapi masalahnya kalian menambahkannya terlalu awal. Maksudnya apa? Saat kalian mengaduk bahan, kalian mencampur semuanya sekaligus, kan? Apa ada masalah? Tentu ada masalah. Jika bawang diaduk bersamaan dengan semua bahan, lama-kelamaan, bawang akan kehilangan air dan berubah menjadi kuning karena garam dan kecap, menghasilkan bau yang tidak enak seperti makanan sisa. Cara yang terbaik adalah, setelah semua bahan diaduk baru tambahkan bawang dan kemudian disiram minyak panas sehingga aroma bawang keluar sepenuhnya dan tetap hijau segar. Ternyata begitu. Kalobejitu, idangan Buddha melon patambok ini tidak ada masalah. Kan? Kenapa Pak Su masih tidak puas? Masalahnya, Buddha melompat tembok ini menggunakan abalon kering yang dihidratkan dengan air. Kalian demi menghemat waktu, membuat abalon kering belum langsung dilembutkan, lalu memasukkannya untuk direbus. Ini tidak bisa sepenuhnya mengeluarkan gelatin yang ada di abalon kering. Buddha melompat tembok ini seperti air. Bicara bisa siapapun. Jika punya kemampuan, buat hidangan yang bisa memuaskan Tuan Su. Begitu. Tidak sulit, lihatlah. Tidak sulit, lihat saja. Sekarang hanya tersisa sedikit. Daging cincang dan potongan bahan. Saya ingin melihat apa yang bisa kamu buat enak. Semua bahan sudah habis. Sulit untuk memasak tanpa bahan. L'un, jangan buang-buang waktu di sini. Kamu tidak bisa, bukan berarti saya tidak bisa. Kamu. Perhatikan baik-baik. Selesai. Mie saus kacang. Haha, kamu mau beri yang seperti ini untuk Tuan Su. Tuan Su, jika kita bisa mengajak murid Chef King sebagai kepala koki, kita pasti bisa melalui krisis ini. Pastikan menemukan murid Chef King jika setuju. Akan memenuhi syaratnya. YK. Siapa menyuruhmu bawa mie goreng ini? Tuan Su, saya kan suruh. Tunggu. Tunggu. Tuan Su, ini. Bau ini adalah... Ini bukan mie goreng biasa. Mie ini dibuat dari putih telur tanpa satu tetes air, melalui 3 kali istirahat, 3 kali uleni, dan 3 kali tarik agar bisa dibentuk. Betul. Inilah rasanya. Siapa yang membuat mie goreng? Saya ingin bertanya. Ngapain? Makan mie Zhejiang, nggak ada bagianmu, balik. Kamu berani ngomong soal mie Zhejiang MU. Setelah Pak Su coba mie, Dia marah besar. Sekarang mau ketemu kamu. Ikuti aku. nggak mungkin lah. Ikuti aku. Rasa mie Zhejiang ini persis sama seperti aku makan di tempat Chef Raja. Bukankah itu berarti murid Chef King ada di sini? Tuan Su, apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Itu benar. Rasa ini adalah dia. Sodarai, saya membawa anak itu. Siapa bilang mie saya tidak enak? Itu kamu. Itu kamu. Anda makan Zhejiang mian saya, mie dengan pasta kedelai, dan bilang, hei, kau sengaja mencoba membuatku dipecat, bukan? Zhejiang mian ini beneran kamu yang buat. Kalau bukan saya, siapa lagi? Rasa mie Zhejiang ini sama dengan yang dibuat murid Raja Chef di gunung. Apakah kamu murid Raja Chef? Apa? Bocah ini murid Raja Chef?
Dan dia juga ada hubungannya dengan Bos Su. Kamu omong sembarangan aja. Setelah turun gunung, jangan bilang muridku. Tidak merepotkan. Guru sudah berpesan, turun gunung jangan bilang muridnya. Saat guru muda punya masalah di bawah gunung. Kalau orang tahu aku muridnya, mereka bisa balas dendam padaku. Tidak boleh. Aku tidak boleh mengakui ini. Apa itu murid Master Chef? Aku bahkan tidak tahu. Lalu kenapa rasa Miza Jiangwu ini sama persis dengan murid Master Chef? Karena itu sebabnya, mulut si. Baiklah, karena kamu sungguh-sungguh bertanya, maka dengan murah hati aku akan memberitahumu. Aku bertemu ahli misterius, melihat aku berbakat dan cerdas. Tampan dan memesona, langsung ke inti. Dia merasa aku cukup baik. Jadi diajarkan aku keterampilan memasak. Setelah aku coba, rasanya cukup oke. Apakah kamu tahu di mana pemenang chef sekarang? Orang itu datang dan pergi tanpa jejak. Seperti naga yang hanya terlihat kepala tanpa. Di mana kamu bisa mencarinya? Apa yang kamu katakan benar? Saya pikir itu benar. Lihat orang ini, bagaimana mungkin dia murid pemenang chef? Apakah mungkin saya benar-benar salah mengira? YK Suzong. Dia cuma pekerja serabutan di restoran kami. Kebetulan dia belajar 2 hidangan. Anda pasti salah orang. Betul-betul, Anda Suzong. Tunggu. Anda Suzong, pemilik Zenwei Lou. Pemilik Zenwei Lou. Kalau enggak, siapa lagi? Lihat orang ini, pura-pura nggak tahu. Cukup mirip. Selesai sudah, tak kusangka dia bos aku. Dulu aku mengutuknya begitu keras. Apa kamu tidak tahu? Kalau kamu berani mengaku, mungkin aku anggap kamu lebih baik. Sekarang kamu tampak palsu. Benar-benar membuatku muak. Saya. Pak Su. Bagaimana dengan Chef Sang dan yang lain? Mereka tidak bisa bekerja chef utama di Zenwei Lou. Membiarkan mereka bertahan akan mempermalukan Zenwei Lou. Pecat semua. Ya, Jangan-jangan. Pak Su dengarkan saya. Tunggu sebentar, saya benar-benar tidak tahu identitas aslimu. Guruku yang mengatur pernikahan kita. Tunggu, saya belum selesai bicara. Saya belum selesai. Jangan pergi. Halo. Karena punya sedikit uang, apa hebatnya? Suatu hari aku akan memimpin keluarga dengan benar. Sampai selembar kertas juga bisa menindasku. Putri besar keluarga Supesta di tengah malam dan bergaul dengan pria misterius. Bersama model pria di properti keluarga, bertarung 3 hari 3 malam di restoran Zenwei. Tunggu. Ternyata ini sebenarnya adalah Pak Su dari restoran Zenwei, lalu yang tadi itu. Oh. Ternyata kamu penipu. HMPH. Pak Su. Nona kedua sering menggunakan nama Anda di klub malam. Saya khawatir gaya hidupnya tak teratur akan mempengaruhi reputasi Anda. Pertimbangkan mengklarifikasi. Tidak perlu. Rumor akan berhenti pada orang bijak. Sementara biarkan Lin yang jadi kepala koki. Jangan sia-siakan dia. Anda mencopot Shang Dehai dan menunjuk menantu. Apakah Anda menyukai menantu itu? Apa yang kamu bicarakan? Lin yang memang punya kemampuan. Jika tidak menemukan murid Raja Koki, biarkan dia untuk ikut kompetisi Raja Makanan, sekarang dia bisa membiasakan diri. Mobil Haige akan segera tiba. Cepat guys, ayo cepat-cepat naik mobil. Su Qingyu. Kamu menghentikan sumber penghasilan kami, kamu memaksa kami. Baik, akan segera saya instruksikan. Hati-hati, Apakah orang ini bisa menyetir mobil? cepat menghindar. Zhang Dehai adalah kalian. Kalian mau ngapain? Kamu sudah hancurkan hidup saudara-saudara kami, maka kami mau ngapain? Seharusnya benar, rumah Pak Su mungkin di sekitar sini.
Jangan macam-macam. Hidup di masyarakat hukum. Pergi ke masyarakat hukum dia. Sekarang saudara-saudara, bahkan nggak ada makanan. Gimana kalau kalian berdua main sama kita dulu? Beranti. Kamu lagi, nak. Itu kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Bajingan. Ini semua gara-gara kamu, kita kehilangan pekerjaan. Berani kau tunjukkan wajahmu di sini sekarang? Cobalah aku. Hati-hati, aku di sini. Pergi. Lin Yang. Aliran Utara Mo Jiakuan. Terima kasih. Lin Yang. Terima kasih, Asu. Sialan. Lagi. Ayo. Lin Yang. Giliran kalian. Cepat pergi, cepat pergi. Lin Yang. Lin Yang. Cepat pergi, Ketua Su, cepat pergi. Lin Yang. Cepat pergi. Cepat pergi. Ketua Su, ayo pergi. Dua orang brengsek itu kabur. Semua karena dia. Telepon saya. Bertarung. Kamu tidak tahu cara memasak? Aku akan melumpuhkan tanganmu hari ini. Tempat ini tidak aman untuk ditinggal. Aku membuangnya. Berjalan. Tiga. Anda sendiri yang menyebabkan hal ini. Mi. Baru saja di sini, kenapa hilang? Cari hadiah 1 miliar. Temukan dia, oke? Oran Dingunek Kudabezar. Suka makan sampai tak pulang. Kalian sedang apa? Kamu baik-baik saja? Kasihan sekali. Kakak mau makan gak? Kamu jangan makan ini lagi, ikut aku yuk. Bos Shen berbuat baik lagi. Ini mau kasih lihat siapa sih? Wanita murahan, bahkan pengemis aja dibawa ke dalam. Dia merindukan laki-laki. Harganya dibuat begitu rendah. Semua orang pergi makan di tokonya, membuat bisnis kita sepi. Tenang, dia tidak akan bertahan lama. Sister Hong, kamu ada cara. Tunggu dan lihat saya. Kalau lapar datang ke toko kakak ya, jangan berebut makan sama anjing lagi. Bakpao besar sungguh enak. Masih tahu siapa kamu? Di mana rumahmu? Namaku Kun Kun, suka menyanyi dan menari. Sungguh kasihan sekali, bahkan tidak tahu namanya sendiri. Kek Fijuan, Lia. Sekarang ada pesan singkat masuk. Presiden Zhen Weilou, Su Qingqiu, mencari orang. Siapa yang menemukan Lin yang dapat hadiah uang 1 miliar? Wow, 1 miliar uang tunai. Bisa beli banyak kentang goreng dan mie instan.
Lin Yang. Aku adalah Lin Yang. Kamu Lin Yang. Dia memang sangat bodoh. Ya kamu Lin Yang. Saya juga Lin Yang. Kalau kalian semua Lin Yang, maka saya bisa mendapatkan banyak uang. Bu Bos. Saya berhenti, silakan cari yang lebih baik. Kenapa begitu, Pak Kian? Sebentar lagi enak-enak pulang sekolah dan makan. Anak-anak tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya ingin mencari uang di sini, tapi kamu membuat makanan cinta ini jadi murah banget. Bagaimana saya bisa hidup? Saya ingin anak-anak makan murah dan sehat. Itu bukan urusanku. Bekerja di sini dengan fast food murah ini tidak membuatku maju. Mimpiku adalah ikut kontes memasak dan buat hidangan kelas tinggi. Jadi chef hebat, tidak ada waktu untuk buang waktu di sini. Bisa tolong bantu 2 hari lagi? Setelah saya temukan pengganti, Anda baru pergi, oke? Tidak bisa. Bantu sampai siang saja. Siang ini ada tamu penting yang mau inspeksi. Bantu ya? Ya Paman, tolong bantu kakak Fei Huan. Pergi-pergi, jangan ganggu. Anggota dewan akan datang inspeksi. Mereka suka sekali telur tomatmu. Kalau kamu pergi, urusan kantin siswa jadi kacau. Kacau ya bagus. Kamu datang ke tokoku mau apa? Tentu saja jemput juru masakku yang baru pulang. Sebenarnya sekarang aku resmi gabung ke restoran Hongjie. Kamu kok gak setia? Di saat genting malah kabur, malah ke seberang, kamu gak tahu dia musuhnya Jie. Benar. Dulu kamu buntu Jie yang bantu bahkan kirim kamu belajar masak. Apa kamu gak ingat budi? Aku sudah buang waktu 3 tahun di sini, itu sudah lebih dari cukup bagi dia. Apakah ingin aku tinggal di sini seumur hidup? Manusia selalu mencari yang air mengalir ke tempat rendah. Jadi, kalian sebaiknya jangan menghalangi masa depan Master Qian. Baik, Master Chen. Karena sudah memutuskan, maka pergilah. Semoga masa depanmu cerah. Pergi. Suster Huan. Suster Huan, aku beri saran, jadi orang baik hati itu gak ada gunanya. Di dunia ini, menghasilkan uang lebih penting. Dada. Suster Huan, si Qian Jiu gak terpuji. Bener banget. Setiap orang punya tujuan. Biarin aja dia. Kakak, aku mau makan telur dadar tomat. Anak-anak lapar, ayo siapkan bahan makanan. Oke. Dia gimana? Dia temukan di pinggir jalan. Cepat bawa dia ganti baju. Oke. Ayo pergi. Aku suka nyanyi, menari. Kakak, Kamu suka APA? Baunya terlalu kuat. Ayo, kita mandi dulu. Ayo. Mbak Huan, tambah 10 porsi. Banyak sekali ya. YK, ada orang yang datang. Oke, siap. MBAK, lihat. Wah. Ini orang yang sama dengan yang tadi? Kak Huan, kamu juga kaget kan? Barusan aku juga hampir gak kenal. Ini. Kenapa ini? Aduh, Wam, bantu dia keluar untuk istirahat. Oke. Kakwan. Kenapa? kamu baik-baik saja? Lukanya parah, tidak bisa lanjut masak. Akan kau dan memberi tahu enak-enak. Biar mereka makan di rumah lain. Baiklah. Baiklah. Di mana mereka? Mereka sudah pergi makan di sebelah. APA? Ayo, datang makan di tempat kami, diskon 60% dan minuman gratis. Silakan masuk.
Mereka ingin membuat kami bangkrut. Sudahlah, Wam. Percayakan saja, Pak, restoran yang saya rekomendasikan ini, selain murah, rasanya enak, dan kebersihannya terjamin. Pesan untuk anak-anak pasti aman. Astaga. Bukan mau menyombong, ya. Jangan lihat tempatnya kecil. Setiap hari banyak sekali yang datang. Kalau nggak antre nggak bisa makan. Ahuan, apa yang terjadi? Kenapa hari ini sepi? Maaf ya Pak San. Koki kami di toko sudah pergi. Tangan saya juga terbakar. Jadi tidak bisa masak apa. Saya mengundang dewan sekolah ke toko kalian untuk memeriksa dan pesan makan. Kenapa? Malah gagal di saat genting. Pak San, Anda di depan saya ngomongin hal baik tentang tempat ini. Sekarang hasilnya begini, jangan-jangan Anda dapat untung dari mereka. Demi Tuhan, tidak mungkin. Apakah aku punya? Kau tahu Keben Aran di hatimu. Maaf, Direktur San. Anda. Adu. Anggota Dewan Sekolah, tolong izinkan saya menjelaskannya. Apa yang baunya harum sekali? Adu. Aroma ini berasal dari restoran kami. Rumah Anda. Rumah Anda. Iya. Lihat deh, bisnis restoran kami di sana. Anak-anak suka banget masakan kami. Benarkah? Sebelumnya saya lihat restoranmu sepi. Wah, jujur saja. Koki dari restoran. Sekarang kerja di tempat kami. Oh begitu. Bapak Direktur, hari ini Anda datang untuk survei pemesanan makanan. Kenapa tidak ke tempat kami? Dijamin Anda akan puas. Betul. Lihat-lihat toko kalian. Silakan masuk, Pak San. Pak San, ini. Kak Huan. Lihat dia, sombong sekali. Aku kenal Kian Jiu, masakannya. Tidak mungkin sena ini. Kamu bilang juga benar. Rasanya ini. Sepertinya dari toko kita. Cepat lihat ke sana. Enak banget, kita mau satu lagi. Enak banget, ya kita mau lagi. Ini lebih enak daripada yang dulu Paman Kian buat. Bagaimana si bodoh bisa masak? Bisa masak. Herm. Harumnya tadi. Syukurlah, Kak Huan. Menemukan harta karun. Kun, kamu hebat. Bapak Ketua, silakan cicipi. Dijamin Anda puas. Ya, benar-benar enak. Baiklah, saya coba. Memang bagus. Sebelumnya kamu bilang padaku, masakan chef ini enak, aku tidak percaya. Hari ini coba, ternyata benar seperti yang kamu bilang. Mafkan Seyatadi. Seyatidak Menyanka chef qui en Beker Jadisini. Saya punya ide begini. Mulai sekarang setiap hari. 2000 porsi makanan siswa dipesan dari tempat kalian. Terima kasih Dewan Sekolah. Den ya. Saya juga berpikir bahwa keahlian memasakmu ikut kompetisi koki pasti bisa. Wah benar ya, aduh terima kasih banyak. Saya hormat buat Anda. Sudah, dengar saya bilang dulu. Masakanmu memang enak, tapi wangi yang tadi. Sepertinya beda ya? Nggak mungkin. Gawat, Kak Hong, pelanggan. Semua lari KL Seberang. Aku lihat dulu. Kita juga lihat yuk. Ok. Eo. Bu, aku lapar. Aku lapar. Kenapa belum siap sih? Sebentar lagi siap. Enak sekali, aku mau tambah semangkuk lagi. Ekonomis dan memuaskan. Lebih enak dari di hotel. Kokinya bahkan lebih handal. Aromanya berasal dari dapur belakang ini. Ajun bilang hari ini tutup. Ayo kita lihat ke dalam. Ok. Dapur belakang ini tidak boleh dimasuki.
Mengapa aromanya harum? Bukannya dapur belakang kosong? Mustahil. Mustahil ada koki yang lebih hebat dariku. Apa yang membawa kalian berdua Dia membuat semua hidangan ini. bikin semua ini? Lumayan, kan? Aku mencium bau. Wanginya enak banget, aku mau coba lagi. Hai, apa yang kau lakukan di sini? Minggir, Suster Juan. Ya, sungguh menakjubkan. Apa yang aku makan adalah sampah jika dibandingkan dengan ini. Ah, Tidak mungkin. Masakan yang dia bikin, mana mungkin bisa dibandingkan dengan saya. Pak Chen. Rasa ini, Rasanya enak kan? Pak Kian, lebih baik Anda kembali dan belajar masak dari dia. Tomat dan telur goreng rasanya enak. diam kamu. Kamu tidak salah? Suruh saya belajar masak dari orang bodoh. Bodoh? Nama kamu siapa? Nama saya siapa? Nama saya Kun Kun, suka menyanyi dan menari. Kalian lihat kan, ada orang bodoh yang bahkan gak tahu namanya sendiri, masih mau belajar masak. Bisa-bisa suatu hari taruh racun di makanan, gak tahu sendiri. Kian Jiu, kamu berlebihan bicara. yang dibilang Kian Shifu salah? Andalan untuk menang hanya tahu masak telur dan tomat. Mimpi saja. Setuju? Sesedap apapun tamu bakal bosan juga. Tanpa saya, restoran kalian bukan apa-apa. Tunggu saja, bakal tutup. Pergi. Aku lihat luka di tubuhnya, jelas sekali itu akibat dipukuli dengan sengaja. Tapi meskipun begitu, dia masih bisa masak makanan yang begitu enak. Sulit dibayangkan seberapa lezat masakannya saat dia sehat. Dia sungguh malang. Apakah tidak ada kemungkinan bisa sembuh? Ada sih, tapi lukanya begitu parah, setidaknya butuh 1 juta untuk sembuh. Sedikit. Aku jadi terpikir satu cara. Cara apa itu? Aku dengar, Pak Su dari tempat makan lezat baru-baru ini terkena anoreksia. Keluarganya bilang, siapa yang bisa menyembuhkan anoreksianya, akan dapat hadiah 1 juta. Bagus. Tomat goreng telur buatannya enak. Mungkin bisa sembuhkan anoreksia Pak Su. Kalau begitu, aku sekarang telepon dia, coba hubungi. Halo, apakah ini Tuan Su? Halo, Tuan Su tidak sehat dan beristirahat. Ada yang bisa saya bantu? Begini, saya bertemu seorang koki yang masakannya sangat enak, mungkin dia bisa membantu mengatasi anoreksia Tuan Su. Benarkah? Dia datang ke Yushan malam ini untuk coba. Baiklah. Bagaimana? Jangan bilang aku tidak memberi kalian kesempatan. Malam ini di Yushan harus manfaatkan kesempatan. Baik, kami akan berangkat sekarang. Mau jalan dengan kakak? Buat yang kamu kuasai. Telur dadar tomat. Keluar bermain, ayo keluar bermain hehe. Pak Su masih tidak mau makan? YK. Ganti lebih dari 20 koki. Setiap orang bersumpah bisa menyembuhkan anoreksia Pak Su. Ternyata semua tidak berguna. Liu kecil, dengan siapa tadi kamu telepon? Ada kabar tentang Lin Yang? Kabar tentang Lin Yang? Bukan Pak Su, ada yang mengatakan ada koki yang mungkin bisa menyembuhkan anoreksia Anda. Lin yang menyelamatkan saya, sekarang belum diketahui hidup atau mati. Saya tak ada pikiran untuk makan. Anda sudah 3 hari tidak makan, bagaimana tubuh bisa bertahan? Keluar. Nona masih tidak mau makan sedikit pun? Kalau terjadi sesuatu buruk, bagaimana jelaskan kepada Nyonya tua? Pak Fu, jangan khawatir. Saya mengundang 3 koki terkenal Jiang Cheng. Mereka bisa menyembuhkan anoreksia Tuan Su. Ini Lin Yang. Dia pergi ke mana? Saya akan mencari lagi lah. Villa Yungu. Ini seharusnya di sini, kan? Sebentar lagi harus tampil bagus. Kun Kun pasti tampil bagus.
Kalian berdua juga datang untuk jadi koki buat nona saya. Iya. Kamu makan kentut nggak? Jangan bercanda. Iya, adikku ini otaknya agak kurang. Jangan tersinggungnya. Ikut saya. Soal masakan, saya nggak berharap banyak. Lakukan dengan bersih dan higienis. Tenang, pasti tidak masalah. Ini dapurnya, masuklah. Terima kasih ya. Hello. Apa yang baik? Cepat ambil sayurannya. Kita bukan pekerja dapur. Kami datang buat masak untuk Pak Su. Kalian. Kalian. Belajar dari guru mana? Bekerja di restoran mana sekarang? Apakah kamu koki tingkat 1? Saya. Kakak saya. Buka warung kecil di sebelah sekolah. Banyak orang suka dengan kami. Pengalaman itu tidak lebih baik dari saya. Lihat 3 orang, mereka adalah koki terkenal di Jiangcheng. Ini Master Xie, Raja Mi Jiangcheng. Mie sup ikan emasnya telah menang juara 3 kali. Dan ini adalah Master Wu. Sup mutiara giok putih buatannya lezat. Dikenal sebagai Raja Sup Jiang. Dan ini Master Li, keahliannya dalam menguasai suhu memasak sangat luar biasa. Hidangan andalannya, udang dan ayam goreng renyah, kenyal dan lezat, telah menjadi juri di banyak kontes kuliner. Kalian dengar dengan jelas tidak? Kalian dengar dengan jelas tidak? dengar, tapi kami ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Pergi ambil sayuran. Kalian sedang berbisik apa? Bahan sudah siap belum? Sebentar lagi selesai, cepetan pergi. Bagaimana ini? Tidak ada kesempatan pamer kemampuan memasak. Apa penyakitnya? Benarkah tidak bisa disembuhkan? Mie dengan sup ikan selesai. Sup mutiara selesai. Gurita goreng selesai. Cepat sekali ya. Cepat, bawa makanan itu. Oh ya, bisa tunggu aku di sini? Baik, kakak. Lin Yang, kamu sebenarnya di mana? Aromanya apa ini? Bau ini. Apakah ini? Pak Fu, Nona, ada apa? bau ini sedang masak apa sih? Nona juga mencium. Sekretaris Liu mengundang 3 koki terkenal dari Mingjiang untuk menyembuhkan anoreksiamu. Baunya sangat mirip. Tidak, aku harus lihat. Nona, tunggu aku. Kamu sudah lihat kehebatan 3 koki terkenal. Sekarang kamu tahu kan perbedaannya dengan mereka. Aroma apa ini wangi sekali. Mie saus kental, kamu yang buat? Kakak, kamu makan dulu. Mie ini. Rasanya ini. Rasanya sangat mirip dengan yang dibuat chef juara, bahkan lebih enak lagi. Siapa sebenarnya kamu? Nona. Jalan pelan-pelan. Aromanya sepertinya berasal dari dapur. Nona, yang Anda katakan itu. Makanan dimasak di dapur, wangi itu normal, bukan? Betul juga. Nona. Makanan sudah siap, ayo ke sana. Baik. Hello Nona Su. Bukan, Lin Yang.
Terima kasih atas kerja keras. Pak Su, akhirnya Anda datang untuk makan. Saya khusus memanggil 3 koki terkenal dari Mingjiang. Pak Su, ini mi su piquant émaillant saya buat. Ini sup batu akik mutiara yang saya buat. Dan ini daging goreng renyah yang saya buat. Mie ini. Apa yang salah dengan mie ini? Mie ini kenyal dan licin. Batangnya terputus seperti ada musik dimainkan. Apakah ini Master Xie, Raja Mie Mingjiang? Pak Su, Anda terlalu memuji. Pak Su, coba lagi sup ini. Nona, coba lagi ini. Kaldu supnya lezat dan lembut, membuat tubuh segar. Mampu membuat sup seperti ini, hanya Master Wu, Raja Sup Mingjiang. Itu saya. Gorengan ganda yang renyah dan lembut, sangat segar. Kontrol panasnya sangat sempurna. Layak disebut Raja Goreng Mingjiang, Master Li. Tidak, Pak Su terlalu memuji. Bagaimana pendapatmu? Acara malam ini lumayan, kan? Ketiga hidangan ini enak. Tapi aromanya berbeda dari yang tadi. Enggak mungkin, hanya mereka bertiga yang masak malam ini. YK. Bukan aroma dari 3 hidangan ini, coba kalian cium. Ketiga hidangan ini memang harum, tapi bukan aroma yang sama dengan tadi. Benar juga, ternyata begitu. Aroma tadi lebih kuat dan ada sedikit familiar. Aku ingat sekarang. Itu mie dengan saus. Mie dengan saus kacang. Benar, bau mie dengan saus kacang. Hari ini bikin mie saus kacang? Tidak, kalian bikin? Aku jagonya bikin sup. Aku sama sekali nggak bisa bikin mie. Iya, kita semua masak yang kita jago. Apa kamu salah mencium? Tidak, pasti tidak akan. Suzong, mau pergi kemana? Enak, benar-benar enak sekali. Ya, ini benar-benar mie ternak yang pernah saya coba. Enak-enak. Tak terduga, yang bodoh ini ternyata lumayan jago. Ya, Kun benar-benar hebat. Kalau kakak suka, saya akan buatkan setiap hari. Bagaimana, Suzong? Puas dengan telur tomatnya? Suzong mengundang 3 koki terkenal dari Mingjiang. Kami tidak mendapat kesempatan menunjukkan. Oh begitu. Tapi tidak masalah, besok ada lomba raja kuliner, asalkan bisa menang. Akan ada hadiah 10 juta dan saya berikan 1 tempat untuk kalian ikut. Benarkah? Oke. Kami segera kembali. Kita punya harapan lagi. Ayo ikut dengan kakak. Tunggu. Pelan-pelan, hati-hati jatuh. Nona, apa kamu salah? Di dapur tidak ada koki lain. Mungkin dilakukan asisten dapur? Bercanda, masakan asisten dapur tidak bisa dibandingkan dengan buatan 3 koki utama. Betul sekali. Tidak mungkin, aroma enak ini memang berasal dari dapur belakang. Pasti ada seorang ahli masak di dalam. Tunggu, hitung saya juga. Kok tidak ada orang? Katanya ada ahli masak di dalam. Paling jago masak di sini kami bertiga. Nona. Apa kamu salah? Tidak mungkin. Aroma itu tidak mungkin saya salah ingat. Nona. Benar, ini rasanya. Enak banget. Tidak sampai segitunya. Berlebihan tidak sih? Bayer Kukoba. Gimana? Sangat lezat. Serius an? Rasanya ini. Benar-benar luar biasa. Tak kusangka mie kacang kedelai biasa ini bisa jadi begitu lezat. Siapa yang membuatnya? Hanya 1 orang bisa membuat rasa selezat ini. Apa makan?
Betul sekali. Murid Raja Chef. Apa? Kekuatannya sudah Melebihi Raja Chef. Murid Raja Chef tadi ada di sini. benar. Aku takkan lupa rasa ini, hanya dia yang bisa. Besok kontes Raja Masakan. Mengundangnya mewakili kita, restoran Genway pasti menang. Lalu apa yang kamu cari orang itu? Baik. Akhirnya kalian kembali. Maaf membuat Anda menunggu lama. Kalian lari terlalu cepat, hampir aku ketinggalan. Kenapa kamu ada di sini? Tidak penting, dengar besok kalian akan ikut serta. Kompetisi Hitung aku ikut ya. Ini orang. ini orang yang baru kita temui di rumah Pak Su. Iya, kita teman. Pergi main, haha. Sudah Kun, kamu main sendiri dulu di sana ya, kita ada hal penting yang harus dibicarakan. Jahat banget. Kun Ko Uan, sini. Makanan matang. Kalau ada yang mau disampaikan, langsung. Iya, benar. Kalau begitu, aku langsung bilang ya. Dari apa yang aku ketahui, kompetisi Master Chef kali ini akan diikuti banyak ahli. Bahkan ada restoran yang rela mengeluarkan banyak uang untuk mengundang ahli top dari luar negeri demi kemenangan. Jadi, meskipun kita ikut, sepertinya sulit menang. Iya, benar. Jadi, kita harus bagaimana? Kalau Anda bisa ngomong begitu, pasti ada caranya, kan? Aku punya cara yang bukan cara. Silakan, sebut. Menurutku, hanya dengan satu hidangan tomat omelet sulit menghadapi para ahli. Satu-satunya cara adalah menggunakan waktu malam ini untuk latihan khusus, supaya dia bisa mengenal berbagai masakan dalam semalam. 1 malam. Iya, Anda tidak bercanda kan? Waktunya terlalu singkat. Jangan bilang dia, bahkan orang normal pun tidak bisa. Bukankah sudah kubilang? Ini cara yang tidak ada cara lain. Seberapa banyak dia bisa belajar, semua tergantung bakatnya. Bau apa yang enak ini? Sepertinya bau ini dari dapur. Tidak mungkin, kan? Dapur tidak ada orang. Bukan, ini bau dari dapur. Ini semua. Kamu yang buat. Kanken semua ini kamu yang buat. Kakak, makan. Ikan kuning ini renyah di luar, lembut di dalam. Bisa merasakan kematangan gorengan dan kesegaran daging ikan. Sungguh enak. Aku coba juga. Ayam daun teratai ini aroma teratainya kuat, mudah Ikan mujair tahu ini rasanya kaya, penggabungan ikan dan tahu sempurna. Lalu ini, tofu wensi, setiap helai tofu ukurannya sama, selembut rambut. Keterampilan pisau yang mahir, sulit ada yang setanding dengannya di zaman ini. Hebat sekali. Masakan goreng, tumis, rebus, kukus, bikin. Berbagai jenis. Dia benar-benar serba bisa, tidak perlu latihan khusus. Besok pasti menang. Bagus Kanken, ada pengobatan untuk penyakitmu. Kalau kakak senang, saya juga senang. Di depan pertandingan Food God. Pak Su. Kenapa baru datang? Kabar? Pak Su, sudah cari kemana-mana, masih belum ada kabar. Lin Yang, kalian tidak bisa menemukannya, murid Raja Chef juga tidak bisa. Jadi, Pak Su, sekarang bagaimana? Restoran Zenway pasti tidak bisa mundurkan? Bukankah itu Pak Su dari restoran Zenway? Zhang Dehai. Ikut lomba dewa makanan. Restoran kalian. Masih ada koki utama nggak? Zhang Dehai, kamu berani muncul di hadapanku. Nggak takut aku laporin. Betul. Bapak Lin di mana? Cepat serahkan padaku. Makan sembarangan, bicara jangan sembarangan. Jangan fitnah aku. L'agis plus là. Sekarang kami sudah jadi warga negara pulau. Seyadanaï Secaran Orampulo. Kamu memberi sanksi, apakah tidak takut menimbulkan sengketa antar negara? Apa? Kalian sudah bergabung. Warga negara pulau? Apa kalian tidak punya harga diri? Ngomong tidak begitu. Manusia mencari kemajuan, air mengalir ke bawah. Bergabung dengan pulau adalah kehormatan kami. Seperti mereka, orang Daxia yang menggemaskan.
tidak akan mengerti. Kalian, Cukup sudah. Aku malas berbicara dengan kalian. Sebentar lagi, di lomba chef, kalian akan dikalahkan oleh koki dari negara kami. Kamida. Silakan. Yoshi, Kalian. Dalam pertandingan ini, aku yang akan turun tangan. Kita sudah sampai, Kun. Hari ini berusaha dengan baik. Kerja keras, ada hadiah. Kalau menang lomba, ada uang untuk obati kamu. Selamat datang di kejuaraan Dewa Makanan 3 tahunan. Pertama, mari sambut 3 juri kita. Dari Universitas Kuliner Daxia, Dekan Hu Jingnan. Ketua Asosiasi Kuliner Daxia, Shen Feiyan. Dan dari luar negeri, koki terkenal dari negeri pulau, Nohara Yukinosuke. Dia peraih bintang 3 Michelin 10 tahun berturut-turut. Itu mereka. Bukankah itu Ajun? Pedagang kaki 5 layak ikut lomba Dewa Makanan ini? Mereka di sini buat ngumpulin duit. Nggak punya kepala koki. Nggak mungkin bisa menang dengan idiot ini, kan? Kita lihat saja. Sekarang mari kita mulai babak penyisihan. Item kompetisi pertama adalah ayam. Mari kita gunakan ayam sebagai tema untuk menciptakan hidangan yang paling cocok. Waktu terbaik untuk menikmati aromanya. Kun, kompetisi segera dimulai, berhenti bermain. Kun. Biarkan idiot berpartisipasi dalam kompetisi. Apakah ini lelucon? Teknik pisau ini memungkinkan Anda untuk membuang tulang ayam utuh. Luar biasa keterampilan. Tak disangka keterampilan pisau Tianyu. Luar biasa sampai pada tingkat Yang lebih hebat masih di depan. Cara ini. Apa dia mau buat ayam harta karun 8? Apa? Ini salah satu hidangan besar di 10 besar resep Chef King yang paling sulit. Kun, cepat jangan main-main lagi. cepat, segera mulai. Terbang. Pesawat besar lepas landas. Panci mana? Mengapa panci hilang? Bagaimana bisa panciku juga hilang? Sendok sayurku. Gasku tak mau nyala. Untung aku sudah bersiap-siap. Kurang beberapa pesaing. Wah kok kalian jadi koki. Panci aja nggak punya. Kamu. Aku protes. Kejadian seperti ini baru pertama di sini. Ketua Shen, lihat, bahkan alat masak sendiri tidak siap. Seperti tentara pergi berperang lupa senjata. Protes tidak diterima. Betul sekali. Seorang koki yang baik harus tahu cara beradaptasi dan mengatasi kesulitan yang mungkin muncul kapan saja. Tapi waktunya masakan segera habis. Sudah ada peserta yang hampir selesai. I am Fu Rong. Selesai. Ayo, manajer Su. Wajan tidak ada. Lomba apa? Kekalahan ini benar-benar menyedihkan. Ambil, Jangan ganggu aku. Ayam tumis 2, selesai. Ayam kulit renyah garam lada selesai. Ayam rebus putih kristal. ayam 8 rasa. Selesai. Kalian bahkan gak punya panci, ngapain di sini? Cepat pulang, anak SD pulang sekolah. Makan yuk. Kenapa terburu? Biarkan mereka di sini. Lihat kita menang bagus. Kalian.
Garam dan gula pun tidak bisa bedakan. Masih mau jadi koki? Keluar. Masakan ini terlalu asam. Seharusnya ditambah kecap, bukan cuka. Keluar. Ayam tumis cabai 2 ini lumayan bagus. Sayangnya, Piringnya dingin. Masakan ini penting di suhu panas. Makanan panas di piring dingin bikin suhu cepat turun, mengganggu rasa. Jadi, kesimpulan saya adalah, keluar. mengenai hidangan ayam furong ini. Teksturnya sangat halus. Kuahnya kental dan lezat. Membuat orang mencicipi ingin mengingat rasanya. Kesimpulan akhir dari 3 juri adalah, Lulu. kontestan pertama lulus di kompetisi Dewa Masakan adalah masakan dari kepala koki Koji Kameda. Ayam furong. Pak Su, saya kalah. Sekarang kita kembali masih sempat. Mimpi saja. Pak Su, menolak tawaran saya, tunggu saja restoran kalian bangkrut. Tuan-tuan juri yang terhormat, ini adalah ayam 8 rasa kami, silakan dicoba. Aku main curang, bikin banyak orang keluar lebih awal, kali ini kita pasti menang. Kulitnya lembut. Halus sekali. Isiannya kaya, kuahnya kental. Tapi. Apa? Kenapa masih ada tapi? Waktu masak tidak cukup. Isian di dalamnya belum sepenuhnya menyatu. Hanya mendapat bentuknya, tidak esensinya. Hanya tampilan luar. Jadi jawaban akhir dari 3 juri adalah, Tidak lulus. Ini, jika Qian Jiu tidak lolos, ronde berikutnya hanya 1 peserta, untuk apa berkompetisi? iya, terus kenapa? Selama tidak memenuhi persyaratan kami, tidak bisa maju ke tahap berikutnya. Sikap kami terhadap makanan sangat berhati-hati. Jika dia pada putaran berikutnya tetap tidak memenuhi harapan kita, dia tetap tidak bisa menang. Kami memilih posisi raja kuliner kosong, daripada memberikannya kepada yang tidak memenuhi syarat. Dengarkan baik-baik. Kenapa gemetar? Kalian juga kalahkan. Selesai sudah selesai. Selesai apanya? Mereka bahkan tidak punya panci. Apa ini? Jenius banget. Siapa bilang harus pakai panci buat masak? Apa? Kulit jeruk kukus telur. Apa shinbetsu? Ya ampun, ini benar-benar tindakan jenius, mengosongkan daging jeruk. Taruh telur di dalamnya. Gunakan api untuk membakar kulit luar. Masak telur di dalam. Saat kekurangan panci, dengan cerdas memikirkan cara memasak tanpa panci. Inilah yang selalu kita harapkan untuk dilihat. Sungguh kreatif sekali. Lalu kenapa? Saya akui masakan mereka kreatif, tapi yang penting rasanya enak atau tidak. Benar, kreativitas tidak ada gunanya. Kalau masakan tidak enak, semuanya percuma. Kamu belum makan, bagaimana tahu tidak enak? Bawa ke juri untuk dicoba. Baik, ayo. Udang terasa kenyal dan padat. Telur segar dan lembut. Masukkan kail mulut bersama-sama. Aroma udang, telur, dan sedikit aroma jeruk. 3 rasa berpadu di mulut. Sungguh sempurna. Apa? Tidak mungkin. Kesimpulan akhir dari 3 juri itu adalah, Lulus. Aku lulus. Hahaha. Lin Yang. Apa? Ternyata dia. Dia ternyata masih hidup. Lin Yang, ini kamu, syukurlah kamu masih hidup. Aku menemu kamu. Pak Su, cepat lihat. Kalian ngapain? Kalian siapa dia? Pak Sully Amerika. kalian mau apa jangan dekati aku. Kongkong kamu kenapa? Kak Huan sepertinya dia kerasukan. Benar-benar kamu. Akhirnya aku ketemu kamu lagi.
Kamu mau pukul aku? Lin Yang, apa yang terjadi Lin Yang? Lihat baik-baik, dia kan istrimu. Istri. Iya, kalian baru tahu? Selama Lin Yang hilang, Bos Sukami mencarinya lama sekali. Kun, mereka bilang itu benar? Kun tidak tahu, Kun hanya mau kakak. Dengar itu? Mereka bilang dia tidak kenal kalian. Otak Lin Yang pernah terluka parah. Dia tidak kenal kami. Kenapa bisa begini? Kalian orang Sia besar, sampai kapan akan mengacau seperti ini? Takut kalah, sengaja menunda waktu, ya. Siapa takut? Ayo tanding. Sepertinya ada insiden di sini, tapi pertandingan kita tetap harus dilanjutkan. Biarkan dua pemenang terakhir untuk bertanding di final. Proyek pertandingan adalah Hati. Ini lomba apa sih? Sulit, nggak ngerti. Apa maksudnya menggunakan hati hewan untuk memasak? Mempersiapkan jeroan, negara Sia adalah ahlinya. Tidak. Tidak semudah itu. Yang kalian lihat adalah permukaan. Lalu, bagaimana sebaiknya melakukannya? Lihat, peserta Jepang mulai bergerak. Dia tahu jawabannya. Bahan ikan, tapi hati dan ikan tidak ada hubungannya. Tepat sekali. Peserta dari Jepang ini cerdas. Dia mengerti maksud dari pertanyaan ini. Betul. Hati melambangkan suatu keadaan, lebih tepatnya mencerminkan suatu tingkat kesadaran. Untuk membuat masakan yang baik, harus sepenuh hati. Hanya dengan sepenuh hati berfokus pada hidangan bisa menciptakan kelezatan sejati. Kameda telah memasuki keadaan pikiran flow. Apapun yang terjadi di luar tidak bisa mempengaruhinya. Hidangan dengan hati meet demands. Benar sekali. Namun meski kelihatannya mudah, mencapai Keadaan pikiran, flow, sangatlah sulit. sebagian besar koki seumur hidup tidak bisa mencapai keadaan itu. Apakah ini berarti kita akan kalah? Cepat lihat. Cepat lihat. Ini. Sepertinya aku menemukan penjelasan lain tentang hati, yaitu Hati seperti anak kecil, hati anak-anak adalah yang paling murni dan tulus. Masakan yang dibuat dalam suasana hati seperti itu bisa mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hebat sekali. Tak disangka, dia tak sengaja menemukan cara memasak paling cocok. Kemampuan sederhana. Tuan Kameda. Biarkan mereka melihat kehebatanmu. Wah, trik ini keren banget. tak disangka hari ini bisa melihat teknik yang begitu ajaib. Ikan filet api sudah selesai. Hidangan ini, baik dari segi warna, aroma, dan rasa, semuanya sempurna. Masukkan ke mulut. Rasakan aroma panggangan di permukaan dan nikmati kelembutan ikan di dalamnya. Benar-benar tak tertandingi, saya tak berdaya. Saya tak menemukan sedikit pun kekurangan. Hebat banget, juri yang dikenal ketat pun memberikan penilaian setinggi ini. Bisa dibayangkan betapa sempurnanya hidangan ini. Apakah kita akan kalah? Kalah dalam hidangan ini tidak memalukan. Peserta Lin yang ini sedang Apakah hidangan ini? Apakah hidangan ini? Hidangan yang konon hanya ada dalam legenda? Naga mengagetkan Phoenix. APA, tidak salah dengar, kan?
Peserta Lin yang ternyata membuat naga mengagetkan Phoenix legendaris. Dia sungguh tahu cara membuat hidangan ini. Ya Tuhan. Sungguh sulit dipercaya. Apakah hidangan ini hebat? Kita punya harapan untuk menang? Lebih dari hebat. Hidangan ini hanya ada dalam legenda, disebut sebagai raja dari semua hidangan. Luar biasa. Sekarang tinggal langkah terakhir untuk menyelesaikannya. Membuat orang penasaran, tidak menyangka ada kejutan. Kompetisi raja makanan tahun ini benar-benar luar biasa. Bagaimana ini? Apakah kita akan kalah? Kun Linyang. Linyang, kamu baik-baik saja? Kun Linyang, kamu baik-baik saja? Kun, kamu masih baik-baik saja. Linyang, Lin Yang. Selesai sudah, hidangan ini hancur. Sungguh sayang. Langkah terakhir dari hidangan ini gagal. Tapi, itu juga wajar. Bijing-bijing ternyata legendaris sekali. Awalnya bisa melihat keajaiban terjadi. Tak disangka memang tak banyak keajaiban di dunia ini. Hahaha, terlalu percaya diri, berani menantang hidangan legendaris, mencari maut sendiri? Lin Yang, tadi itu keberuntungan kamu. Kalian nyaris lolos. Lihat bagaimana kalian menangis. Memang bodoh berharap orang tolol bisa menang. Linyang, jangan bikin aku takut. Aku susah banget baru bisa nemuin kamu. Kamu nggak mati. Syukurlah kamu nggak mati. Kamu tahu nggak tadi aku cemas banget sama kamu? Linyang. Semua ini kamu cari sendiri. Pak Su, cepat pergi. Lin Yang. Lempar dia. Jangan menangis. Baiklah. Saya tidak menangis. Yang penting kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Benar. Aku ingat semuanya. Kamu mau apa? Bro Hai. Tak usah khawatir, mereka akan kalah. Teman kita Kameda akan segera jadi dewa masak baru. Hahaha benar. Saat itu seluruh dunia kuliner gedung ini akan menghormati kita. Gawat, waktu hampir habis. Sekarang mau masak besar juga tak sempat. Setelah ledakan, bahan-bahan yang bisa dipakai. Juga sisa sedikit. Saat ini, waktu dan bahan tidak mencukupi. Saya rasa hasil pertandingan sudah jelas. Saya pikir akan melihat kebangkitan dari keterpurukan. Sepertinya saya berpikir terlalu jauh. Kali ini jika Raja memasak datang, takutnya tidak ada cara. Kami bicara padamu, dengar tidak? Menutup matamu di sana, berpura-pura berwibawa. Saya tahu harus melakukan apa. Benarkah? Jangan senang dulu. Daging cincang dan daun bawang, bahan biasa ini, bisa membuat apa yang enak? Apa yang ingin dia lakukan? Astaga, Lin yang ternyata belum menyerah. Sepertinya dia ingin berjuang sampai detik terakhir. Bahan-bahan ini familiar. Ingin membuat mie goreng. Apa katamu? Mie goreng selesai. Rasanya familiar sekali. Apakah ini? Tuan Su, dia adalah. Tuan Su adalah murid Raja Koki. Apa? Benar. Benar-benar dia. Dia benar-benar murid Raja Kuliner, Pantesan.
Hanya murid raja kuliner yang bisa masak enak begini. Murid raja kuliner, semangkuk mie saus kacang. Aku tidak percaya dia bisa menang. Para juri mencicipi. Hanya semangkuk mie saus kacang. Mie ini? Bagaimana rasanya? Katakan sesuatu, dong. Biar ku coba sendiri saja. Ini mie. Para juri diam tak bicara. Apakah mie ini punya kekuatan magis khusus? Mie ini. Sangat lezat. Kenapa kamu juga begitu? Bilang dong, enak atau tidak? Semua bahan menyatu sempurna. Benar-benar lezat. Rasa yang belum pernah aku coba sebelumnya. Kenapa bisa makan mie lezat seperti ini? Kalau nanti gak ada lagi gimana dong? Aku tidak percaya ah. Mengapa bisa enak sekali? Kenapa? Kenapa kamu bisa membuat hidangan yang enak begini? Kata hati selain berarti tulus dan fokus juga punya arti lain yaitu inti hati. Koki punya inti hati koki, dan bahan makanan juga punya inti hati sendiri. Inti hati bahan makanan. Betul, untuk membuat hidangan yang baik, hanya fokus belum cukup. Perlu mengikuti karakter inti hati bahan makanan untuk memaksimalkan rasa aslinya. Sepertinya aku mengerti. Ambil contoh hidangan ikan api, karakter utama bahan makanan ini adalah segar. Tapi metode panggang tidak bisa memaksimalkan kesegaran itu, jadi belum mengikuti karakter inti bahan makanan. Selain menggunakan hati sendiri, juga perlu mengikuti hati bahan makanan. Hanya dua hati yang menyatu bisa menghadirkan cita rasa asli dari sebuah hidangan. Begitu mendalaminya, saya baru pertama kali melihat. Terima kasih atas pembelajaran. Semua sudah punya jawaban di hati masing-masing. Ketiga juri. Kami memilih mie saus daging. Saya umumkan, juara kompetisi Master Chef kali ini adalah Lin Yang. Kamu mau apa? Jangan bertindak. Sekarang adalah masyarakat yang berdasarkan hukum. Saya sanggup kagum dengan kalian memasak tuan. Berharap Tuan mau menerima saya sebagai murid. Kalian terlibat dalam Kasus penculikan dan pembunuhan. Silakan ikut kami. Ayo. Berhenti. Kalian pikir bisa pergi? Insiden di babak pertama itu ulah kalian. Bawa mereka, ayo. Akhirnya penjahat dihukum. Kita juga harus merayakannya. Benarkah? Siapa bilang kalau? Bukan murid dari Master Chef? Siapa yang salah? Saya ternyata.